Kalau kalian seorang gamer, pasti kalian bakalan ngiler lihat laptop gaming yang super kencang ini. Ini dia laptop gaming dari Asus, yaitu Asus ROG Strix Scar 17 yang memakai Ryzen 9 7000 series versi tertinggi dan juga Nvidia RTX 4000 series yang siap gaming mentok rata kanan. Di video kali ini kita kedatangan sebuah laptop gaming dari Asus yang spesifikasinya tinggi banget, yaitu Asus ROG Strix Scar 17 yang memakai komponen yang rata kanan. Oke, langsung saja kita bahas. Kita mulai dulu dari spesifikasi laptop ini. Asus ROG Strix Scar 17 ini ditenagai oleh salah satu prosesor AMD terkencang untuk laptop, yaitu Ryzen 9 7945HX3D, yaitu prosesor varian tertinggi dari seri prosesor AMD Ryzen 9 7000 series. 3DB cache di prosesor ini artinya L3 cache-nya itu bisa di-stack ditumpuk di prosesornya. Jadi L3 cache-nya itu bisa lebih banyak 3 kali lipat yang membuat prosesor ini menjadi super kencang. Prosesor ini memakai soket AM5 dengan arsitektur Gen 4 yang memiliki 16 core dengan 32 thread, menjadikan prosesor ini jadi salah satu prosesor terkencang yang cocok untuk dipakai gaming maupun produktivitas. Memiliki base clock di angka 2,3 GHz dan up to boost hingga 5,4 GHz. Untuk sekelas laptop gaming ini sih sudah kenceng banget, dengan maksimal TDP-nya hanya di 55 watt saja. Untuk PGA card-nya, laptop ini memakai PGA card dari Nvidia, yaitu RTX 4000 series varian tertinggi, yaitu RTX 4090 16GB laptop GPU, salah satu PGA card yang paling kencang untuk kelas laptop. RTX 4090 laptop GPU ini memiliki CUDA core sebanyak 9728 yang sangat membantu banget saat kita melakukan rendering. RTX 4090 ini memakai PCIe Gen 4 dengan besar memori 16GB GDDR6 25-bit dengan bandwidth-nya berada di angka 576 Gbps. Pastinya super kencang banget PGA card RTX yang satu ini. Bagaimana untuk performanya? Nanti kita akan bahas di tes pengujian gaming untuk laptop yang satu ini. Laptop ini memiliki RAM yang kenceng dan gede banget, yaitu sebesar 32GB DDR5 dual channel dengan speed 4800 MHz. Jika dirasa 32GB masih kurang, kalian bisa mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel di 64GB untuk memaksimalkan performa dari laptop ROG ini. Di bagian penyimpanan atau storage, Asus ROG Strix Scar 17 ini dibekali SSD M.2 NVMe Gen 4 yang kencang banget dengan besar kapasitas 1TB yang terbagi menjadi dua partisi. Untuk speed membacanya, SSD M.2 NVMe ini berada di angka 7400 Mbps-an dan speed menulisnya berada di angka 2400 Mbps-an. Pastinya SSD ini sudah kencang banget dan mampu mengimbangi komponen lainnya yang sudah mentok kanan. Selanjutnya kita bahas tentang desainnya. Laptop Asus ROG Strix Scar 17 ini memiliki desain yang hampir mirip-mirip dengan seri ROG pendahulunya. Bentuknya gak aneh-aneh, tetap ganteng dan masih mempertahankan ciri khas laptop Asus ROG, yaitu logo mata ROG yang khas banget. Untuk logo mata ini keren banget dan bisa nyala, tapi nggak bisa di custom warnanya sesuai dengan yang kita mau. Berbeda dengan Asus ROG sebelumnya yang bisa kita custom. Tapi menurut saya dengan umur-umur segini yang kurang suka dengan RGB, jadi gak terlalu masalah dan jatuhnya tuh malahan menjadi lebih bagus. Laptop ROG ini dilihat dari bentuknya aja udah terasa kesan gamingnya, karena di bagian depan sini terdapat strip dengan logo ROG yang terasa gaming dan premium banget. Di bagian depan sini juga terdapat exhaust yang menonjol ke depan yang menambah kesan gaming. Laptop ROG ini memiliki bentuk yang gak terlalu gede banget, tapi masih terlihat slim karena memiliki ketebalan hanya di 2,3 cm dengan dimensi panjang kali lebar di 39,5 cm kali 28,2 cm. Untuk bobotnya sendiri, laptop ini tanpa charger ada di 2,9 kg. Untuk bobotnya ini lumayan cukup berat meski tanpa charger. Kalau termasuk charger bakalan lebih berat lagi, bakalan sampai 3 kiloan lebih. Karena dilihat aja chargernya ini udah lumayan cukup gede. Dengan bobot yang agak berat, laptop ini jadi agak susah untuk dibawa kemana-mana. Tapi kalau kalian tetap ingin bawa laptop ini keluar rumah, misalkan ke cafe atau mau dipamerin ke teman, kalian masih bisa-bisa aja. Laptop ROG ini memakai bahan material plastik polikarbonat untuk di bagian sisi bawah, sisi samping, dan juga palm rest untuk keyboardnya. Tapi untuk sisi bagian penting seperti cover layar memakai aluminium, jadi aman banget untuk bagian cover layarnya ini. Untuk di bagian engselnya juga ini solid banget dan smooth banget. Dengan engsel yang sebagus ini, laptop ini sudah bisa dibuka dengan satu tangan dengan mudah.
Di bagian bawah laptop ini kalian akan menemukan banyak rubber pit dengan kata slogan yang didampingi logo ROG yang khas. Kalian gak perlu khawatir lagi kalau laptopnya tersenggol dan jatuh, karena bakalan tertahan dengan karet yang ada di bawah sini. Di bagian bawah sini juga terdapat rongga untuk ventilasi udara keluar masuk, supaya laptopnya tidak kepanasan saat diajak bermain game. Lanjut di bagian layar, laptop Asus ROG Strix Scar 17 ini memakai panel IPS dengan bentang layar 17,3 inci dengan aspek rasio 16:9 yang permukaan layarnya sudah mendukung anti glare. Jadi untuk layarnya ini tidak memantulkan cahaya. Layarnya ini memiliki resolusi di 2K atau 2560 x 1440 pixel. Untuk gambar yang dihasilkan sudah tajam dan mantep banget untuk semua kebutuhan. Untuk refresh rate-nya memiliki refresh rate yang tinggi banget, yaitu 240Hz dengan respon time 3 milisecond yang bagus banget untuk diajak bermain game kompetitif kayak Valorant atau CSGO. Layarnya ini memiliki kecerahan layar yang agak minim, yaitu di 350 nit saja. Meski ini laptop gaming, tapi laptop ini juga memiliki akurasi warna yang keren banget untuk diajak editing, karena laptop ini memiliki akurasi warna di 100% sRGB dan DCI-P3. Layarnya ini juga sudah mensupport Dolby Vision HDR yang mampu meningkatkan kontras warna gelap ataupun terang tanpa merubah tingkat ketajaman dan detail warna gambar aslinya. Jadi layarnya ini bukan cuman gede aja, tapi tetap dibarengi dengan fitur yang lengkap banget. Bisa digunakan di semua kebutuhan, mulai dari gaming e-sport sampai kalian para desainer atau content creator yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Untuk frame layarnya ini sudah lumayan tipis di samping kiri dan kanannya, dan di bagian atasnya sendiri terdapat sebuah webcam dengan resolusi 720p dengan 30 fps. Untuk kualitas webcamnya lumayan cukup bagus, minim noise, pewarnaan jelas, dan gambar yang dihasilkan lumayan cukup oke. Dengan adanya webcam ini membantu banget untuk kalian yang sering Zoom meeting untuk kuliah atau Zoom meeting bareng klien kalian. Lumayan cukup bisa kepake, jadi gak perlu beli webcam tambahan. Lanjut ke bagian bawah layarnya, terdapat keyboard yang menurut saya keyboard ini cakep banget dipandang, apalagi saat backlightnya kalian nyalakan. Berasa banget kesan laptop gamingnya, karena lampunya yang gak terlalu nusuk ke mata dan gak terlalu lebay. Tapi tenang, untuk kalian yang kurang suka dengan keyboard yang nyala-nyala kayak gini, kalian bisa mematikan lampunya atau kalian bisa atur lampunya jadi satu warna lewat software Armoury Cat dari Asus. Untuk feel saat mengetik dengan keyboard ini terasa kliki, jadi enak banget dan nyaman banget untuk mengetik berlama-lama. Teksturnya sendiri tidak terlalu licin dan tombolnya gede, dan fontnya juga terlihat gaming banget tapi tetap terlihat jelas. Untuk desain tombol powernya terpisah, jadi aman gak bakalan sengaja tertekan saat bermain game, dan bentuk tombolnya juga agak berbeda dengan tombol lain dan terkesan gaming banget. Di bagian atas keyboard sini kalian akan menemukan tombol tambahan yang kalian bisa atur lewat software Armoury Cat juga. Untuk keyboardnya kita dikasih layout keyboard full size lengkap dengan arrow key dan juga numpad. Tapi sayangnya tombol powernya ini agak kecil, jadi agak susah ditekan dan sesekali tipe. Tapi kalau udah terbiasa bakalan aman dan nyaman. Lanjut ke bagian touchpad. Untuk ukuran touchpadnya lumayan cukup pas di tangan. Touchpadnya ini terasa agak licin tapi tetap presisi dan responsif saat digunakan. Untuk touchpadnya ini enak banget digunakan. Tapi kayaknya kalau untuk gaming, touchpad ini bakalan jarang digunakan karena gaming kebanyakan pakai mouse tambahan. Lanjut di bagian bawah depan, terdapat aura LED bar yang bisa nyala, dan menurut saya penempatan LED-nya itu pas banget, jadi menambah kesan gaming. Dan pastinya pas orang melihat aura LED bar ini, mereka sadar ini adalah laptop gaming dengan spesifikasi yang tinggi banget. Untuk cahaya yang dihasilkan cukup soft, jadi gak nusuk ke mata, dan keren banget karena menghasilkan pantulan cahaya yang terasa gaming ke permukaan meja. Untuk warna dan intensitas cahaya kalian bisa atur lewat software Armoury Cat dari Asus. Gak hanya soal pencahayaan, di sini juga kalian bisa mengatur hal-hal penting seperti kinerja CPU, kecepatan RAM, tower profile, dan juga overclocking. Pokoknya lengkap banget dan mudah digunakan software Armoury Cat dari Asus ini. Lanjut ke bagian speaker, kita dikasih dua buah speaker di bagian bawah yang suaranya itu lumayan cukup oke dengan arah keluaran suara ke arah bawah, ke arah alas meja. Jadi suara yang dihasilkan lumayan lantang. Untuk speakernya lumayan oke banget. ROG Strix Scar 17 ini memiliki port yang lumayan cukup lengkap. Di bagian samping kiri terdapat dua kali USB Type A 3.2 Gen 1 dan satu kali audio jack combo. Di bagian samping kanan polosan saja, nggak ada port sama sekali. Dan di bagian belakang terdapat USB Type-C yang support DP sama G-Sync. Kemudian ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DP, PD, dan G-Sync. Kemudian ada satu kali HDMI 2.1 FRL. Kemudian ada port LAN 2,5 GHz dan juga DC-on port untuk charger laptop ini. Udah lumayan lengkap untuk port yang diberikan Asus untuk laptop ini.
Lanjut di bagian konektivitas, Asus ROG Strix K17 ini memiliki konektivitas yang sudah kekinian dan kenceng banget, dilengkapi Wi-Fi 6E 802.9ax yang secara teori sudah mensupport 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Sudah sangat mumpuni untuk dihubungkan dengan Wi-Fi manapun saat bermain game. Laptop ini juga sudah mendukung Bluetooth 5.3 versi terbaru. Untuk daya tahan baterai dari laptop ini lumayan cukup lama, hanya ada di 2 jam saja, dengan catatan VGA card RTX 4090-nya menyala. Ya, dengan komponen monster di dalamnya, nggak heran laptop gaming mentok kanan ini hanya bisa dipakai 2 jam saja saat nggak nyolok listrik. Tapi waktu 2 jam lumayan cukup bisa bertahan untuk dipakai kerjaan ringan. Dan kalau butuh dicolok pun, charger yang gede ini bisa mengisi daya dari 20% hanya dengan waktu 1 jam 20 menit saja. Karena charger ini bisa mengecas sampai 330 watt. Sekarang masuk ke ujian benchmark untuk Asus ROG Strix K17. Kami uji laptop ini di ruangan yang tidak ber-AC dengan menggunakan mode silent dan sambil dicolok dengan charger supaya lebih maksimal performanya. Kita coba benchmark dengan Cinebench L23 dulu. Saat melakukan benchmark dengan software ini, kalian bakalan melihat banyak kotak-kotak yang kayak gini. Karena laptop ini memiliki core dan thread yang sangat banyak. Untuk skor CPU multicore-nya, Ryzen 9 7945X 3D ini mendapatkan skor di 28.146. Dan untuk skor CPU single core-nya mendapatkan skor di 1784. Untuk skornya ini tinggi banget, sudah menembus 20 ribuan lebih untuk multicore-nya. Lanjut di Cinebench R24. Untuk GPU skornya mendapatkan skor di 19.587 poin. Untuk CPU multicore-nya mendapatkan skor di 1.502 poin. Dan untuk skor CPU single core-nya mendapatkan skor di 109 poin. Untuk hasil Cinebench R24 ini mendapatkan skor yang tinggi banget. Lumayan tak menyangka Ryzen 9 7945HX 3D ini mendapatkan skor setinggi ini. Lanjut kita tes pengujian gaming dan juga produktivitas untuk laptop ini. Tapi tahan dulu karena takut videonya kepanjangan, jadi saya bikin part 2 aja. Lanjut di part 2 untuk melihat seberapa ganas performa Ryzen 9 7945X 3D ini yang disandingkan dengan VGA card RTX 4090 varian tertinggi dari Nvidia. Bye bye, sampai jumpa di part 2.